Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadila Rahma Putri di video Asyik Belajar Geografi. Nah, pembelajaran kali ini adalah tentang Sistem Informasi Geografis. Coba perhatikan peta berikut. Bagaimana orang zaman dahulu membuat peta? Pastinya mereka harus menjelajahi dulu bumi, lalu secara manual menggambarkannya melalui tulisan tangan. Coba bandingkan dengan peta zaman sekarang. Apakah masih perlu bereksplorasi atau melakukan perjalanan untuk membuat peta? Dan apakah masih menggunakan teknik manual? Tentunya sudah tidak menggunakan teknik lama. Tentunya untuk membuat peta pada zaman sekarang cukup menggunakan peta dari data satelit lalu diolah melalui komputer. Nah, ini juga berkaitan erat dengan sistem informasi geografis. Sebelum masuk ke materi, mari perhatikan peta A. Peta A adalah hasil dari Google Maps. Dari peta A tersebut bisa menghasilkan peta B, peta C, dan peta D. Peta yang sebelah kiri adalah hasil dari Google Maps. Tersebut bisa menghasilkan peta geologi dan peta topografi. Kita masuk ke materi. Apa itu SIG? Nah, kalian bisa perhatikan definisi-definisi berikut. SIG adalah sistem. Sistem adalah kumpulan atau komponen. Informasi adalah data. Geografis adalah fenomena di permukaan bumi yang bersifat terowongan. Jadi kesimpulannya, SIG adalah pengolahan data-data geografis dengan komponen-komponen yang saling berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Komponen SIG terdiri dari software, data, hardware, dan brainware atau sumber daya manusia. Komponen SIG yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Hardware pada SIG dapat berupa komputer beserta instrumennya. Perangkat keras dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, alat masukan atau input sebagai sarana untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer. Contohnya scanner, digitizer, dan CD-ROM. Yang kedua, alat pemrosesan adalah sistem dalam komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data. Contohnya central processing unit dan hard disk. Yang ketiga, alat keluaran atau output berfungsi menayangkan informasi geografi sebagai data dalam proses SIG, misalnya video, plotter, dan printer. Perhatikanlah contoh-contoh perangkat keras ini. Beberapa jenis software berupa program komputer yang biasa dimanfaatkan antara lain ARC atau Info, ArcView, MapInfo, Idrisi, AirDress, AutoCAD for Disk, AirMapper, ILDIS, dan lain-lain. Sumber daya manusia atau brainware merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, manusia merupakan subjek atau pelaku yang sangat penting dalam mengendalikan seluruh sistem. Sumber data SIG ada 3. Yang pertama data lapangan, yang kedua data peta, yang ketiga data penginderaan jauh. Data lapangan atau dari field adalah data yang diambil langsung dari lapangan atau secara langsung. Yang kedua, data peta, data yang diambil dari contoh peta. Yang ketiga, data PJ atau penginderaan jauh, data yang diambil dari hasil penginderaan jauh, contohnya citra foto. Jenis data SIG yang pertama data spasial adalah data yang mempunyai geometri dan berada pada suatu lokasi atau keruangan. Yang kedua, data tabular atau atribut adalah data deskriptif yang menjelaskan kenampakan objek spasial. Data atribut biasanya berupa angka-angka dan data spasial berupa peta atau lokasi. Data spasial atau data keruangan. Data spasial adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat di permukaan bumi. Data spasial disajikan dalam 2 bentuk atau model, yaitu raster dan vektor. Perhatikan slide berikut. Gambar di atas adalah contoh dari data spasial.
dan tabel berisi angka. Angka tersebut adalah contoh dari data atribut. Angka-angka tersebut menjelaskan kembali dari data spasial gambar di atas. Data atribut atau non-spasial yaitu data yang terdapat pada ruang atau tempat yang menerangkan suatu informasi. Data atribut menjelaskan data spasial. Jenis data spasial yang pertama bentuk raster, disajikan dalam bentuk grid atau dalam komputer disebut juga sel atau pixel. Yang kedua bentuk vektor. Data ini terdiri atas unsur titik, garis, dan poligon. Tahapan kerja SIG yang pertama adalah input. Dalam kerja SIG, mula-mula dibutuhkan data awal atau database yang dapat digunakan untuk pengelolaan lebih lanjut. Data yang dimasukkan bisa berupa data tabel, peta, pengukuran lapangan, foto di udara, atau citra. Yang kedua, proses. Proses dalam SIG dapat berfungsi untuk memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Secara umum, ada dua macam analisis yang dapat dilakukan, yaitu analisis data spasial dan analisis data atribut. Yang ketiga adalah output. Hasil dari proses pengerjaan SIG ada berbagai macam. Ada yang dalam bentuk hard copy, tabel, peta, dan laporan, dan soft copy, informasi digital. Berikut adalah contoh hasil akhir dari sistem informasi geografi yang masih berupa soft copy. Demikian pembahasan kali ini, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.